Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovatif. Saya Tita Putri dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tingkat 2 dengan NPM 12 10 20 355. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampun Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Tujuan dari video ini yaitu untuk mempermudah pelajar, mahasiswa atau mahasiswi dan yang sedang mencari tahu tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Dan sasaran video ini yaitu untuk para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan untuk kalian semua yang sedang mencari materi tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Di sini saya akan membahas tentang membangun human capital, modal manusia berkualitas unggul. Mari kita simak videonya. Dalam membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul, di sini kita akan membahas tentang human capital dan manajemen. Terdapat satu SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Kedua itu ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Dan yang ketiga itu ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 halaman 26 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima, ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Keenam, penekanan kualitas SDM ada 3. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk setia kawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi ada 3. Yang pertama, faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir, kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan, SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Menurut Harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian,
kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi.